zikir. Tentang zikir sesudah sholat dikerjakan masing-masing, tidak ada dipimpin dengan berjamaah. Dan itu ada saya jelaskan dalam buku zikir pagi petang dan juga dalam buku doa dan wirid. Masing-masing, kalau imam dia dengan suara keras memimpin, nggak ada sunahnya. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Artinya zikir itu masing-masing, imam sendiri masing-masing dan makmum juga masing-masing. Karena Rasulullah mencontohkan demikian. Rasulullah ketika berzikir, Rasulullah sendiri berzikir, sahabat berzikir sendiri, nggak ada yang berjamaah dan nggak dipimpin. Untuk berdoa, ya berdoa itu yang terbaik ketika kita sholat, ketika sujud dan sebelum salam. Kalau sekali-kali kita memang ada hajat perlu berdoa, kita berdoa pada sholat setelah zikir. Penjelasan Ustaz mengenai kedudukan hadis di bawah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dalam bab zikir setelah sholat dari Ibn Abbas radhiyallahu beliau berkata, sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Ibn Abbas menambahkan, aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hadis sahih memang, gitu kan? Dan boleh seseorang habis sholat mengeraskan suara ya. Tapi ada riwayat yang menjelaskan pengerasan suara di sini adalah Nabi SAW membaca, para sahabat membaca, dan suara mereka terdengar. Itu yang ada. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kepada kita kalau itu Nabi SAW lakukan secara berjamaah. Nabi SAW yang baca ayat kursi semua sahabat ikut, bukan begitu yang dimaksud. Karena riwayat yang kedua, ada riwayat yang lain menjelaskan selain riwayat Ibnu Abbas ini, kalau Nabi SAW membaca dan sahabat membaca. Misal di sini baca ayat kursi, di sana baca Ikhlas, sana baca Subhanallah 33, bebas, tidak terikat dengan satu panduan. Itu yang ada, Allahu a'lam. Tentu sekali lagi ini bukan menyalahkan ya. Kalau ada teman-teman di sini, saya akan selalu mengingatkan dalam pengajian sekarang, karena ini sudah banyak orang yang mau menyebarin fitnah ke sana sini. Kalau antum berpegang pada dalil, berzikir berjamaah setelah sholat, lalu rame-rame sama-sama punya dalil, silahkan kerjakan. Kita semua sedang belanja di supermarket, tanggung jawab sendiri, kan gitu. Kalau antum anggap itu benar, silahkan jalankan, jangan dianggap menyalahkan. Saya berbicara sebatas apa yang saya ketahui, dan ini niatnya hanya kehati-hatian. Kehati-hatian supaya jangan sampai keliru. Ketiga, silakan dicek faidza qadaitumus shalah. Jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullah, silakan zikir kepada Allah. Apa bentuk zikirnya? Hadis riwayat Muslim, hadis 593. Ya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, awal-awal masa zikir dibimbing oleh Nabi dikeraskan. Kalau nggak dikeraskan, bagaimana sampai sekarang kita bisa dengar zikirnya? Hadisnya ada, keterangannya ada. Setelah mereka semua mengetahui zikirnya, cara bacanya, masing-masing paham, bahkan tahu kalimat-kalimat yang Nabi biarkan, maka muncullah kemudian zikir sendiri-sendiri di situ. Jadi kalau Anda kumpulkan riwayatnya dengan baik, Anda temukan ada faedahnya dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Disimpulkan, kata Imam Asy-Syafi'i, akan lebih baik jika Anda masuk di lingkungan yang belum paham tentang zikir, maka bacakan, bimbing mereka dengan yang jahar. Jika sudah diketahui dengan baik, maka silahkan berzikir dengan sir, sehingga setiap orang